Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pemuji, Bapak Profesor Dr. Ismu Hajar SMM. Terima kasih kepada Bapak Dr. Alexami SMM. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Pemuji lainnya. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, dan Kompensasi terhadap Motivasi Kerja, serta implikasinya terhadap kinerja karyawan pelaksana PT Jasa Marga Tbk. Saya Dini Amalia, NIM 15369900040. Latar belakang pemilihan judul. Jadi latar belakang pemilihan judul saya ini adalah akibat dari adanya perkembangan teknologi yang cukup pesat sekarang ini yang memberikan perubahan-perubahan kepada mobilitas perusahaan. Mobilitas perusahaan itu digantikan, yang biasanya dilakukan oleh tenaga kerja itu digantikan oleh mesin. Dalam hal ini, akibat daripada kemajuan teknologi itu tadilah PT Jasa Marga melakukan perubahan transaksi pembayaran. Pada tahun 2017, PT Jasa Marga yang awalnya melakukan transaksi secara cash payment atau transaksi non-tunai pada pintu-pintu tol mereka, melakukan perubahan secara cashless payment atau transaksi non-tunai, sehingga mengakibatkan ada sekitar 1.300 karyawan penjaga pada pintu-pintu tol itu dialih profesikan oleh PT Jasa Marga tersebut. PT Jasa Marga itu mengklaim kalau 1.300 itu tidak di PHK, tetapi mereka diberikan kepada beberapa pilihan. Nah, pilihan pertama itu adalah kita sebut dengan program Alive, di mana program Alive ini adalah program karyawan tersebut yang karyawan penjaga pintu tol itu dipindahkan kepada kantor pusat dan kantor cabang lainnya. Terus pilihan yang kedua adalah karyawan itu dipindahkan kepada anak-anak perusahaan. Terus yang ketiga, karyawan diberikan modal untuk melakukan kegiatan wirausaha dan diberikan bantuan secara teknis. Dan yang keempat, ketika karyawan itu memilih untuk melakukan pengunduran diri, maka PT Jasa Marga memberikan bantuan modal wirausaha tetapi tidak melakukan bantuan secara teknis. Adapun masalah kinerja karyawan yang saya teliti di sini adalah karyawan pelaksana. Akibat dari pemindahan atau pengalih profesian dari 1.300 karyawan itu yang masuk ke dalam beberapa kantor cabang dan kantor pusat, ini tentu saja mempengaruhi kinerja karyawan yang ada selama ini. Sehingga pada tahun 2017 ke 2018 itu terjadi penurunan kinerja karyawan sebesar 30%. Hal ini dapat kita lihat dari nilai kinerja. Untuk secara predikat mereka itu tetap, dan di mana predikat mereka itu adalah predikat K3. Di PT Jasa Marga itu sendiri mereka membagi peringkat itu 5 peringkat, K1, K2, K3, K4, dan K5. K1 itu adalah paling tinggi dan yang ketiga itu adalah yang mencapai target. Dan hampir semuanya dari 420% itu secara predikat mereka tidak mengalami penurunan, tetapi secara 30% secara nilai kinerja mereka mengalami penurunan. Dalam hal ini saya contohkan misalnya karyawan X1, misalnya karyawan X1 ini pada tahun 2017 dia mempunyai nilai kinerja sebesar 100%. Tetapi begitu pada tahun 2018 itu terjadi penurunan menjadi 98%. Jadi dalam hal ini saya melakukan pengelompokan, ada 30% dari karyawan tersebut yang nilai kinerjanya itu menurun. Nah, oleh sebab itu saya melakukan penilaian ini, apakah ini berpengaruh terhadap komitmen organisasi yang di awal, atau apa berpengaruh terhadap budaya organisasi, apa berpengaruh terhadap kompensasi, atau berpengaruh terhadap motivasi kerja mereka itu sendiri. Nah, itu adalah datanya itu ada di PPT saya, itu adalah data yang saya peroleh di dalam
pada PT Jasa Marga, yaitu data nilai kinerja. Untuk data lengkapnya saya lampirkan pada lampirannya. Ini adalah data yang berdasarkan kepada nilai kinerja yang turun sebesar 30% tersebut. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah saya itu ada 14, yaitu yang pertama adalah kinerja karyawan pelaksana belum memenuhi standar, diduga disebabkan karena kurangnya budaya organisasi. Yang kedua, rendahnya budaya organisasi dalam membangun SDM, diduga akibat motivasi kerja yang belum sesuai dengan ketentuan PT Jasa Marga tersebut. Ketiga, belum baiknya budaya organisasi, diduga akibat daripada komitmen organisasi. Keempat, budaya organisasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya kepastian yang disebabkan oleh pembayaran itu tadi. Yang keempat, itu adalah rendahnya komitmen organisasi, diduga disebabkan kinerja karyawan yang belum sesuai dengan ketentuan PT Jasa Marga tersebut. Keenam, diduga kurangnya komitmen organisasi disebabkan oleh motivasi kerja karyawan yang kurang. Yang ketujuh, diduga komitmen organisasi disebabkan karena rendahnya budaya organisasi yang belum berjalan di sini. Kedelapan, kurangnya komitmen organisasi belum berjalan baik disebabkan oleh belum adanya kepastian kompensasi yang diberikan kepada mereka. Kesembilan, gaya kepemimpinan yang belum sesuai dengan ketentuan yang diharapkan oleh para karyawan itu sendiri. Ke-10, motivasi kerja berkurang, diduga hal ini disebabkan oleh kinerja karyawan yang masih rendah. Ke-11, disiplin kerja berkurang disebabkan belum adanya kepastian karyawan tetap atau karyawan yang bekerja di luar PT Jasa Marga tersebut. Yang ke-12, rendahnya kinerja karyawan disebabkan oleh peraturan PT Jasa Marga. Yang ke-13, diduga lingkungan kerja yang belum sesuai dengan iklim kerja para karyawan. Terus yang ke-14, rendahnya motivasi kerja, dalam hal ini disebabkan oleh indisiplinnya, diduga karena kepemimpinan yang berlaku di dalam perusahaan itu sendiri. Batasan mata salah dalam penelitian saya ini karena luasnya permasalahan dan adanya kebatasan kemampuan peneliti akan hal dan biaya serta teori-teori, maka peneliti melakukan penelitian itu hanya membatasi pada karyawan pelaksana PT Jasa Marga. Terus yang kedua, dalam data penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research. Variabel penelitian yang dilakukan itu adalah variabel budaya organisasi, komitmen organisasi, kompensasi, motivasi, dan kinerja karyawan pelaksana. Adapun rumusan masalah saya bagi atas 5 rumusan masalah, 9 rumusan yang masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja karyawan PT Jasa Marga. Yang kedua, bagaimana komitmen organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan PT Jasa Marga TBK Jakarta. Yang H3, bagaimana kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan PT Jasa Marga. H4 adalah bagaimana budaya organisasi, komitmen organisasi, kompensasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. H5, bagaimana budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pelaksana PT Jasa Marga. H6 adalah bagaimana komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pelaksana PT Jasa Marga. H7, bagaimana kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pelaksana PT Jasa Marga. H8, bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pelaksana. Dan H yang ke-9 itu adalah bagaimana pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, kompensasi, dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pelaksana. Itu adalah rumusan masalah. Yang berikut itu adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat, menganalisis, mengungkapkan, dan mengetahui sejauh mana pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja, sejauh mana pengaruh komitmen terhadap motivasi kerja, sejauh mana pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja. Yang kelima itu adalah sejauh mana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang H6 adalah sejauh pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja organisasi.
Yang ketujuh adalah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Terus yang kedelapan, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Dan yang kesembilan adalah pengaruh budaya organisasi. Bagaimana pengaruh budaya organisasi, komitmen organisasi, kompensasi, dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pelaksana PT Jasa Marga Tbk. Landasan teori. Jadi landasan teori itu berisikan tentang pengertian daripada variabel-variabel yang saya teliti itu tadi. Yang pertama itu adalah variabel mengenai kinerja. Di sini saya ambil pengertian kinerja itu adalah mendefinisikan bahwa kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang telah disepakati sebelumnya, yang didasarkan kepada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu yang tepat. Dalam hal ini saya menggunakan teori Armstrong yang dikutip oleh Wibowo dengan dimensinya yaitu personal factor, leader factor, team factor, system factor, dan situational factor. Terus yang teori yang kedua yaitu adalah variabel yang kedua itu adalah motivasi. Motivasi itu adalah merupakan kekuatan hati dan dorongan yang ada dari dalam diri seseorang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya menggunakan teori di sini adalah teori berdasarkan kepada Abraham Maslow, yaitu teori kebutuhan, di mana teori kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan self-actualization need, yaitu kebutuhan pengaktualisasian diri. Budaya organisasi. Jadi budaya organisasi itu adalah bagaimana bentuk daripada konsistensi nilai, sikap, dan norma-norma yang ada di dalam perusahaan tersebut. Saya menggunakan teori Granbach-Baron untuk budaya organisasi, yaitu berdasarkan kepada sikap, nilai, dan kepercayaan atau norma-norma yang berlaku. Yang keempat itu adalah komitmen organisasi. Kalau komitmen organisasi adalah tingkat di mana karyawan itu yakin dan menerima perusahaan tersebut sebagai tujuan daripada pencapaian mereka. Saya menggunakan Armstrong. Kalau di sini saya menggunakan teori berdasarkan kepada Lutan. Kompensasi yang terakhir itu adalah kompensasi berdasarkan kepada Hasibuan. Kompensasi adalah semua pendapatan yang didapatkan atau yang diperoleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan atas aktivitas mereka selama ini. Itu adalah landasan teori. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dan verifikatif. Rancangan analisis adalah saya menggunakan di sini adalah SEM untuk langkah-langkah SEM ada pada disertasi saya dengan menggunakan metode Lisrel. Populasi adalah semua karyawan pelaksana PT Jasa Marga Tbk Jakarta, yaitu sekitar 420 karyawan. Untuk sampel saya tetapkan menggunakan jumlah indikator dikali 5. Dalam hal ini indikator saya itu sekitar 49 kali 5, sekitar 245 responden untuk sampel saya. Metode penarikan sampel itu adalah proportional random sampling. Deskriptif adalah memberikan gambaran dari variabel yang diteliti, sedangkan verifikatif adalah untuk mengetahui antar variabel melalui pengujian hipotesis terhadap data yang diperoleh di lapangan dengan menjelaskan kedudukan dari masing-masing variabel. Ini adalah operasionalisasi variabel penelitian dan kinerja karyawan. Variabel kinerja karyawan dimensinya itu adalah ada 5 dimensi: personal factor, leader factor, team factor, system factor, dan situational factor, dan ada 13 indikator. 13 indikator itu ada kemampuan untuk melakukan lebih baik, mempunyai daya saing, mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi orang lain, memberikan kemampuan untuk memberikan semangat,
melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan, kemampuan bekerja secara tim, kemampuan memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan pekerjaan, kemampuan meningkatkan kinerja, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sistem kerja, dan lain-lain. Terus motivasi berdasarkan kepada Abraham Maslow, dimensinya ada 5, sementara indikatornya itu ada 10. Variabel budaya organisasi, dimensinya itu ada 3, yaitu nilai-nilai utama perusahaan, sikap yang ideal, dan keyakinan atau norma-norma yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi nilai-nilai utama perusahaan itu yang dinilai itu adalah nilai kedisiplinan, nilai persaingan, nilai kejujuran. Terus sikap ideal itu adanya tanggung jawab dan rasa memiliki, saling menghargai sesama karyawan, serta sikap keterbukaan menerima kritik dan saran. Ini untuk sikap yang ideal. Dan keyakinan itu adalah percaya akan kemampuan dan potensi yang dimiliki, dan loyal terhadap pekerjaan. Itu adalah budaya organisasi. Komitmen organisasi. Untuk komitmen organisasi, saya menggunakan Armstrong dan Baron, yaitu dimensinya itu adalah komitmen afektif, komitmen kontinuasi, dan komitmen normatif. Ada 3 dimensi di sini, sementara ada 8 indikator untuk 3 dimensi tersebut. Yang pertama, kesesuaian nilai pribadi dengan organisasi, kesesuaian tujuan pribadi dengan organisasi, kepercayaan terhadap misi dan visi perusahaan terhadap perusahaan, kepercayaan terhadap tujuan organisasi, kepercayaan terhadap peluang dan prospek organisasi, di mana peluang di sini adalah peluang dalam para setiap karyawan itu untuk bisa menaikkan karir mereka. Terus yang komitmen normatif adalah kewajiban untuk menjalankan pekerjaan, keyakinan untuk bertahan pada organisasi karena mereka berharap perusahaan itu long life, jadi berumur panjang, jadi mereka bisa komit terhadap pekerjaan mereka. Terus yang terakhir adalah kesetiaan untuk menjaga nama baik organisasi. Itu adalah bentuk daripada loyalitas atau bentuk daripada komitmen organisasi karyawan. Kompensasi menurut Hasibuan di sini sama bagi atas 2, kompensasi secara langsung dan kompensasi secara tidak langsung, yaitu kompensasi direct and indirect. Jadi di sini ada 10 indikator di dalam kompensasi langsung dan kompensasi secara tidak langsung tersebut. Jadi kompensasi langsung, gaji pokok yang diterima telah memenuhi kebutuhan dasar, gaji atas pekerjaan setiap bulan tepat waktu, gaji yang diterima sesuai dengan hasil pekerjaan, insentif yang diberikan perusahaan dapat meningkatkan semangat dalam kegairahan bekerja, terus tunjangan yang diberikan sesuai dengan jabatan. Kompensasi secara tidak langsung, yaitu pimpinan akan memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan yang berprestasi. Selama bekerja di perusahaan, karyawan mendapatkan jaminan keamanan. Berikut adalah karyawan merasa aman dengan adanya asuransi yang diberikan. Selama bekerja di perusahaan, mendapat jaminan kesehatan dan pengobatan beserta keluarga, serta sarana pendukung dan peralatan bekerja yang memadai. Itu adalah operasional variabel saya. Terima kasih. Itu adalah presentasi proposal, dan tentunya di dalam proposal saya ini banyak sekali kesalahan-kesalahan, dan ini sangat jauh sekali dari kesempurnaan. Jadi mohon dikiranya Bapak penguji dan Bapak penguji lainnya untuk memberikan masukan kepada saya agar melakukan perbaikan-perbaikan terhadap disertasi saya ini. Atas waktu yang saya berikan kepada Bapak, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.